kok bibir? Kamu puasa hari ini? Iya puasa. Tadi lupa sahur sih sebenarnya, tapi ya udah. Gimana? Lapar nggak? Enggak sih biasa aja. Oh, udah bagus nih. Jadi kamu hari ini ada mungkin? Iya aku mau nyeritain pengalaman aku aja ya. Jadi tuh sebenarnya tuh udah lama sih dari aku SMA, semua pokoknya semenjak positif sekitar 4 tahun yang lalu ya. Itu tuh dari situ aku mulai kehilangan kayak motivasi belajar aku gitu, kayak udah gitu kayak nggak ada semangat belajar, padahal sebelumnya tuh kayak biasa aja sih. Udah ketika kan dulu aku SMP itu di pesantren kan, di pesantren 3 tahun doang, cuman besok aku keluar. Nah pas di SMA itu aku ngerasa, karena kan di pesantren itu lebih berat itu kan pelajarannya, karena kita ada pelajaran bahasa Arab juga, pokoknya kayak bahasa Arab Nahwu, Soros gitu-gitu banyak kan. Jadi itu udah kebiasa di pressure gitu di pesantren. Jadi pas keluar dari pesantren masuk SMA swasta tuh kayak biasa aja gitu, gak ada yang kayak aduh capek banget gitu, enggak ada. Dan aku tuh tipe orang yang emang aku tuh dapat energi kalau ketemu sama orang gitu. Nah pas sekitar COVID itu kan pas aku kelas 11 kan, pas aku kelas 11 itu semester 2 bulan Maret ini juga gitu kan, dan itu awalnya libur 2 minggu kan, karena pas awalnya itu libur 2 minggu tuh aku nggak ada masalah sama sekali gitu, karena aku nilainya kayak oh ya udah kayak libur biasa aja 2 minggu terus masuk gitu. Tapi diperpanjang terus kan sampai akhirnya sekitar 1,5 tahun gitu kita di rumah terus kan. Nah awalnya dari itu kan tadi aku bilang kalau misalkan aku itu dapat energi itu dari orang lain, jadi kayak dari ketemu sama orang, main sama orang, ngobrol kayak gini, ngobrol gitu. Pas COVID tuh benar-benar kayak 2020 tuh benar-benar kayak benar-benar kayak tahun burn out aku, kayak breakdownnya aku tuh tahun 2020 kan. Awalnya tuh emang aku masih bisa nge-handle karena kan kayak udah gitu, orang cuman aku mikir tuh kayak bentar doang gitu. Tapi lama-kelamaan tuh aku burn out kan, sekitar kayaknya tahun 2020 tuh aku sempat main RP ya. Aku sempat main RP gitu kan, karena aku stres banget gitu. Aku yang biasanya aku ngobrol daily sama teman-teman aku kayak main gitu-gitu, kayak apalagi aku tuh anaknya yang emang demen banget nongkrong gitu kan, kayak kalau misalnya sama teman-teman aku kayak abis pulang sekolah main di rumah sini, kalau nggak kayak makan di mana gitu, selalu kayak gitu sama teman-teman aku. Cuman karena kita ini udah kayak istilahnya tuh kayak dikurung, terus kayak kita tuh nggak bisa ceritain hari-hari kita karena ya udah gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak nggak ada topik, nggak ada apa-apa tuh, jadi kayak aku tuh nggak bisa gitu kan. Nah aku coba nyari di temen di RP gitu kan, karena kan pasti pengalaman mereka beda-beda gitu kan, terus kayak mereka tuh kayak istilahnya pasti budayanya atau kayak daily life mereka beda-beda gitu kan. Nah aku tuh mulai kayak nyaman banget gitu di RP, kayak pokoknya kayak ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman aku, pokoknya kayak itu benar-benar kayak second home aku gitu di RP. Nah tapi dari situ masalahnya semenjak aku main RP, time management aku tuh kayak buruk gitu, karena kayak tugas tuh aku tinggalin, kayak benar-benar kayak nggak ada semangat belajar gitu loh, tugas ditinggalin. Terus kayak kadang kalau misalkan ada ulangan harian gitu kayak aku telat-telatin gitu, karena kan website itu tuh nggak kayak kelas benar kan, kalau misalkan ujian tuh langsung ada waktunya gitu, nggak ada. Jadi kayak aku telat-telatin gitu sampai kayak sehari 2 hari baru aku kerjain gitu. Terus aku main RP terus kan, di situ aku benar kayak kehilangan semangat belajar aku gitu. Kayak mau aku ngapain aja, mau itu pelajaran yang aku suka sebelumnya kayak sosiologi gitu, aku tetap benar-benar kehilangan semangat belajar gitu. Jadi kayak gimana gitu. Nah kan kita 2020 kan, beralih ke tahun 2021 itu dimana waktunya aku lulus kan. Di situ tuh aku masuk top 10 SNM di sekolah aku. Aku gak lulus karena emang kayak masih banyak saingan. Aku tuh SNM tuh di UNES tuh gak lulus kan, gak lulus. Terus habis kayak gitu aku coba SBMPTN gitu kan. SBMPTN tuh aku
aku milihnya psikologi UNES sama yang satu lagi tuh hukum Unbrau, cuman nggak masuk juga. Itu benar-benar kayak di situ aku stres banget kan, karena kayak benar-benar kayak di-push buat belajar terus-terusan, apalagi karena ada ujian kayak itu kuliah gitu, kayak di apa ya istilahnya tuh kayak aku tuh nggak suka, aku sih yang ngucapin kayak aku tuh nggak suka kalau misalkan semua tuh nggak berjalan berdasarkan apa planning aku gitu. Karena kan planning aku tuh aku harus masuk universitas negeri gitu kan, aku tuh masuk universitas negeri, kalau enggak aku tuh mau ambil kuliah di luar negeri gitu, rencananya kayak gitu, tapi semuanya kayak batal karena covid kan, dan covid tuh yang bikin aku kayak malas belajar gitu. Jadi kayak ranking aku tuh perlahan turun gitu, yang tadinya 1 kalau nggak 2 gitu, jadi benar kayak ranking 7, 8 gitu, benar kayak itu tuh benar kayak wah aku tuh gak kebiasaan kayak gitu. Apalagi orang tua aku tuh yang biasanya ngeliat aku kayak kenapa kamu kayak gini, kenapa rankingnya turun banget gitu kan, biasanya kamu bisa ngehandle, apalagi kan kamu di pesantren gitu tuh, mereka tuh kayak masih tambahan pressure kamu gitu. Aku tuh udah biasa kan kayak gitu, bener-bener kayak di pressure gitu. Aku juga nggak suka ngeliat diri aku tuh yang kayak gitu kan, yang kayak nggak ada semangat belajar, mau ngapa-ngapain aja males, rasanya mau tidur aja gitu, kayak bener-bener kayak aduh capek gitu rasanya. Padahal juga itu di rumah kayak ya udah gitu-gitu aja nggak ngapa-ngapain, cuman aku ngerasa tuh batin aku tuh kayak capek banget gitu, kayak capek banget, kayak ngapa-ngapain aja tuh jadi males gitu. Akhirnya aku coba kan mandiri, dan itu tuh aku coba ke mandiri sekitar kayak ada berapa ya, UNES, UNJ, terus ada UNJ, terus ada Unbrau juga, terus ada Unair. Itu bener kayak aku dipaksa buat kayak push belajar terus, cuman karena mungkin akunya kayak udah malas ngapa-ngapain gitu kan, karena udah malas gitu, kayak udah nggak lulus loh. Dan di situ juga orang tua aku tuh nggak tega gitu ngeliat orang tua aku, kayak ya udah aku tuh tadinya pengen kayak semua planning aku tuh tercapai gitu, tapi karena covid jadi nggak tercapai kan. Karena aku malas belajar juga sih, aku sadar kalau misalkan aku tuh malas belajar gitu kan, makanya aku kayak kenapa sih lu kagak belajar gitu, kenapa lu milih ke RP waktu itu, kenapa lu kok mekanisme lu malah kayak lu main RP, bukannya kayak lu cari hal lain yang lebih positif gitu. Aku tuh mikirnya kayak gitu waktu pas kayak gak lulus SBM terus UM gitu. Aku udah ngeliat orang tua aku sedih gitu kan. UM tuh sebenarnya aku lulus di Universitas Unila di Lampung. Di Lampung tuh aku lulus aku di Lampung tuh lulus kan ada 2 pilihan kan, hukum atau hubungan internasional. Nah aku lulus di hukum, cuman orang tua aku tuh udah meridoi kalau aku tuh di hukum gitu. Jadi kayak mereka tuh emang keluarga besar aku tuh nggak ada yang jurusan hukum kan, jadi kayak semuanya tuh kayak kalau nggak manajemen terus tekpang gitu-gitu tuh, tekbangan terus manajemen gitu-gitu, nggak ada yang emang di hukum gitu. Nah awalnya itu aku bingung kan kenapa nggak mau, karena kan top tuh jurusan aku tuh hukum, kalau nggak psikologi kan. Kenapa kayak di saat aku lulus yang emang ujiannya susah gitu, terus ternyata aku lulus, tapi orang tua sama keluarga besar aku tuh bener kayak enggak jangan dihukum gitu. Kenapa gitu, padahal kan itu usaha aku gitu kan. Aku tuh pengen kayak ya udah, harusnya kan apapun yang aku lakuin harusnya kalian mendukung gitu kan, tapi kayak di saat aku lulus kalian nggak ngedukung gitu. Terus di saat aku kayak ngedown atau kayak tadi yang aku bilang kayak nggak lulus di mana-mana, mereka tetap masih pressure kayak kamu tuh harusnya bisa, kamu tuh, apalagi aku punya adik kan, aku punya adik cowok sekarang SMP mau masuk SMA. Dulu tuh pas aku SMA dia masih SD kan, terus dia tuh ngejadiin aku tuh kayak panutan dia banget gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa aku tuh harus jadi contoh buat dia gitu. Jadi kayak mau seberat apapun hidup aku gitu, kayak kamu tuh harus bisa jadi contoh buat adik kamu gitu, karena itu pressure dari orang tua aku sih tuh. Terus udah kan akhirnya aku daftar di Dharma jurusan psikologi. Pas aku daftar tuh itu awal-awal masih online kan, dan buat pengalaman aku sendiri setahun jadi maba di Dharma itu nggak ada sebenarnya sih, karena mungkin emang covid dan tapi teman-teman kelasnya juga menurut aku agak toxic ya, karena mereka tuh suka ngomongin orang lain
dijelekin juga gitu loh, kayak ada temen aku terus dijelek-jelekin gitu kan. Padahal menurut aku ini orang tuh kayak udah gitu, emang mau kontaknya kayak gitu gimana gitu. Terus sampai sekarang sih sebenarnya aku masih ngerasa kalau misalkan aku tuh kayak kehilangan motivasi belajar gitu. Cuman belakangan ini dari aku semester 3 semester 4 ya, semester 5 semester 6 tuh aku udah mulai kayak mikir kayak gak bisa nih gini terus gitu. Aku harus kayak mau gak mau, bisa gak bisa lu belajar, lu harus bisa nge-handle semuanya sendiri gitu. Karena udah kuliah apalagi nanti di semester depan kerja sendiri kan masing-masing, kayak kalau misalkan masih kayak gitu terus gak mungkin bisa gitu. Sekarang tuh aku usahain buat kayak udah dilakuin aja dulu, kalau misalkan bisa nggak bisa gitu ntar aja gitu. Semenjak semester berapa tadi? 5 kemarin ya, kamu mulai motivasi itu gimana perasaan kamu? Sebenarnya sih agak bangga ya sama diri sendiri, karena kan yang kayak yang tadi aku bilang, aku tuh benar-benar kayak nggak punya motivasi belajar, benar-benar kayak hampir 3 tahunan nggak ada motivasi belajar gitu. Di saat yang harusnya aku punya motivasi belajar, punya alasan gitu buat belajar, tapi aku nggak ada gitu kan. Agak bangga sama diri sendiri karena bisa sampai di sini gitu. Berarti waktu kamu nggak punya motivasi belajar, kamu walaupun bersosialisasi di RP, kamu masih nggak termotivasi gitu, nggak kayak padahal udah bersosialisasi. Enggak sih, karena di situ gimana ya, aku itu orangnya apa ya, orang bilang kompetitif. Aku tuh orangnya kompetitif, cuman kalau misalkan kompetitif dalam hal apapun gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak kalau di RL gitu kan, teman aku dapet bagus, aku ngerasa oh dia aja dapet bagus, kenapa gua harus gak dapet bagus gitu, aku ngerasa gitu. Cuman kalau di RP kan kita cuma tahu daily life mereka gitu kan, daily life mereka udah daily life mereka kayak gimana, nggak ngerasain kayak kompetitif kayak yang aku rasain sama teman-teman RL aku gitu. Di RP juga kita nggak ini ya, kayak bukan orang-orang asli ya. Iya, jadi kayak emang ada sih yang dari RP ke RL gitu, jadi kayak temenan sama aku kayak kamu kayak gini ada, cuman yang nggak semua gitu, dan harus pilih teman juga kan. Di RP aku tuh punya teman, ada teman aku di RP sekitar 4 orang gitu. Mereka tuh satu-satunya benar-benar kayak satu-satunya yang nyemangatin aku tuh pas aku nggak lolos SBM, SNM, SBM, UM tuh mereka satu-satunya yang emang ngedukung kayak ya nggak apa-apa, mungkin ini emang bukan waktu lo aja gitu, kayak mereka nyemangatin aku. Di sana nggak ada. Di RL nggak ada. Bahkan sahabat dekat aku sendiri pun kayak udah kayak mati gitu. Mungkin karena mereka, aku paham sih struggle orang kan beda-beda kan, apalagi kayak COVID tuh bagi semua orang tuh berat. Jadi kayak aku paham sih struggle mereka beda dari aku gitu, tapi kayak ya udah gitu. Terus kamu gimana sekarang? Mau ngomong? Nggak apa-apa. Berapa? Sekarang dulu pas yang tadi aku bilang nunda pekerjaan gitu kan, terus kayak sebenarnya sampai sekarang sih masih nunda pekerjaan lah, masih nunda pekerjaan, cuman nggak separah yang dulu kayak sampai sehari 2 hari gitu. Kayak kalau misalkan kalau dulu tuh pernah kayak sebulan itu ada tugas yang belum aku kerjain, pernah kayak sebulan tugas itu di sebulan lalu misalkan tugasnya di post gitu kan di websitenya itu sebulan kemudian bisa aku nggak kerjain gitu, kayak bodo amat aku tuh. Cuman kalau sekarang tuh kayak paling sehari 2 hari belum aku kerjain gitu, nggak sampai kayak seminggu berminggu-minggu gitu, nggak ada. Susah ya untuk bangkit lagi. Kalau menurut kamu susah nggak? Susah sih, kalau nggak susah nggak mungkin kamu butuh 4 tahun. sama kan
dulu disetir sama orang tua gitu. Disetir sama orang tua, jadi kayak dulu aku tuh orang yang kalau bisa bilang kayak penurut banget sama orang tua, kayak apa tuh ya udah aku nurut aja gitu. Kayak masuk pesantren nih disuruh sama mama aku, udah aku masuk. Disuruh les ini ya udah les gitu, disuruh belajar bahasa Inggris, les bahasa Arab, les tahfiz itu ya udah aku ikut gitu kan. Cuman pas di saat-saat SMA itu aku tuh ngerasa emang mungkin karena emang masa pubertas aja nggak sih, kayak masa pubertas aku tuh ngerasa kayak nggak bisa nih kayak gini disetir orang tua, nggak bisa gitu. Waktu itu tuh aku benar-benar sempat sampai berantem sih sama orang tua. Aku benar-benar kayak ya relationship aku sama orang tua aku dua-duanya itu benar-benar kayak lagi gak baik-baiknya gitu pas masa-masa SMA, apalagi pas COVID gitu kan. Bahkan yang tadinya aku akur banget sama adik aku itu benar-benar sampai kayak pernah tonjok-tonjokan, kayak bahkan aku pernah nyiram di air, literally nyiram di air karena dia tuh kayak aku tuh ngerasa kenapa sih aku tuh harus jadi kakak kamu gitu, kenapa aku harus jadi contoh buat kamu gitu, kenapa, maksudnya kan aku juga baru pertama kali kan jadi anak, jadi kayak aku nggak tahu harus kayak gimana gitu. Jadi makanya aku tuh kayak disetir orang tua gitu, terus aku ngerasa kayak nggak bisa kayak gini terus, masa mau disetir terus kan. Udah kan pas termnya buruk itu bener-bener kayak tadinya aku mau kabur dari rumah, literally aku mau kabur dari rumah aku, tau nggak, karena aku ngerasa orang tua aku tuh kayak nggak bisa apa ya, mungkin karena ini keirian aku sama adik aku gitu kan, kayak orang tua aku tuh apa-apa ada aku gitu, kayak mau dari perhatian gitu, kayak ya udah mungkin dia emang lebih muda dari aku gitu kan, jadi kayak ya udahlah tuh. Terus kayak pilih kasih, kayak misalkan dia beli barang, misalkan nih dia beli barang gitu kan, terus aku beli barang gitu, terus dia terus aku beli barang pakai duit aku sendiri, terus tapi aku nggak beliin adik aku gitu kan, karena aku nggak berhak, karena kan aku nggak berkewajiban untuk biayain adik aku kan, apalagi ini pakai uang aku sendiri gitu, bukan pakai uang mamaku. Nanti pasti mamaku ngomong kayak, kamu kok nggak beliin adik kamu sih, kamu nggak perhatian banget sih, kamu perhitungan banget sih sama adik kamu gitu. Tuh kayak aku mikir kayak, oh itu kan bukan kewajiban aku gitu, buat buat beliin apa-apa adik aku gitu, kenapa aku harus ngikutin gitu kan. Terpressure gitu ya, kamu anak pertama. Kamu kayaknya beban semua anak pertama nggak sih? Iya, adik-adiknya. Nggak aku lakuin gitu, karena aku takut apa yang aku self diagnose tuh bener gitu. Ya jadi bukan self diagnose sih, kayak aku tuh udah ngira-ngira aku tuh kenapa gini. Cuman aku tuh nggak mau konfirmasi sendiri ke, jadi kayak ke psikolog, takutnya apa yang aku takutin tuh jadi kenyataan gitu. Jadi kayak ya udah aku lihat psikolog aja. Kamu kalau diagnos itu bisa lebih apa sih, terpilih Ya mungkin beban aku emang hilang gitu, bukan hilang, maksudnya kayak mendingan. mendingan. Iya sih, emang kalau misalkan psikolog tuh mungkin beban yang aku tampung tuh mungkin bakal agak lebih mendingan gitu. Cuman menurut aku tuh nggak biasa cerita sama orang gitu kan. Aku tuh bukan orang yang oversharing gitu, jadi kayak apa-apa juga dipendam sendiri, karena dari dulu aku tuh beda banget sama adik aku gitu kan. Kalau adik aku vokal tentang perasaan dia, kalau aku aja gitu, kayak kalau misalkan hal itu nggak penting banget, kayak nggak mengganggu kesejahteraan diri aku sendiri, nggak bakal aku ceritain. Yang tadi aku bilang aku stres pas UM, SBM yang kayak gitu juga misalnya nggak aku ceritain ke mama aku, kayak ya udah di rumah tuh kayak ya udah, kayak aku tuh happy aja gitu, karena nggak mau bikin orang tua aku khawatir dulu kan. Jadi kayak Jadi kamu tuh orangnya gampang sharing karena emang di keluarga kamu tuh, kamu kalau sharing tuh
nggak didengerin. Karena kalau misalkan aku sharing gitu kayak mereka paling kayak orang tua aku tuh jawabnya cuma kayak ya udah nanti paling mendingan kok gitu doang. Kalau nggak kayak ini namanya juga hidup kak, namanya juga hidup kak, kapan sih nggak ada naik turunnya gitu doang. Kayak bukan kayak maksud aku kan ya aku tahu gitu, siapa sih yang nggak tahu hidup ada trial sama errornya gitu. Tapi kenapa mereka tuh bukan malah aku gitu, aku tuh mikirnya gitu, kenapa kayak ya udah sih kalau aku tahu gitu kan, tapi kenapa harus diperjelas gitu, aku tuh cuma mau semangatnya doang gitu. Tapi kamu merasa ini nggak sih kesepian kalau kamu Kesepian enggak sih, mungkin karena di keluarga aku kan emang bukan pendengar yang baik gitu kan, jadi aku tuh pengen aku ke teman-teman aku tuh jadi pendengar yang baik. Kalau kesepian enggak, apalagi pas di kuliah ini kan aku ada maksudnya kan kuliah juga udah nggak online gitu kan, udah offline, dan itu juga benar-benar kayak sebulan tuh full offline gitu, jadi kayak udah nggak capek gitu, seneng aja ketemu teman-teman. Makasih loh. Kamu harus bangga sama diri kamu. jangan sampai berpikir kalau aku nggak cukup, kamu tuh bangga aja sih. Makasih. Itu boleh nggak minta saran, misalkan aku sebenarnya udah jarang sih, cuman aku tuh kayak masih dikit gitu kadang tuh iri sama ada aku gitu kan. Ini misalkan contohnya gitu kan dia masih SMP. Dulu waktu aku SMP aku tuh nggak punya HP gitu kan, aku tuh baru beli HP tuh pas aku SMA, dan itu pun HP-nya HP bekas bapak aku gitu kan. HP bekas bapak aku yang emang tuh kalau dipikir bagus tuh enggak, tapi kalau dipikir jelek tuh enggak juga gitu, jadi kayak ya udah standar aja gitu. Tapi pas di SMP tuh kayak apa ya, dia dibeliin HP dan itu HP-nya Samsung S21 dan itu posisinya kayak aku mikir kan kayak dulu aja aku SMP nggak punya HP gitu, nggak ada, pas SMA aja aku masih pakai HP bekas bapak aku gitu, kenapa dibeliin baru, suka kayak gitu sih. Terus kayak misalkan kayak sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir ada aku juga disetir sih sama orang tua aku gitu, kayak disetir sama orang tua aku gitu, dan aku bilang kan jangan karena aku udah soalnya kayak aku lepas gitu dari orang tua aku gitu. Sebelumnya nih, kenapa aku di Gundar Depok, padahal di Gundar Karawaci tuh ada kan, tapi aku milih buat di Depok karena itu aku milih buat kabur dari orang tua aku gitu. Aku tuh nggak mau kayak mereka tuh ngatur terus kan, kayak mereka tuh berpuasa gitu di rumah, terus aku tuh capek kan, kayak draining my emotion gitu, jadi kayak mendingan aku kabur aja sekalian. Terus kenapa juga aku tuh milih kampus-kampus satu SBM, SNM, SBM, SNM itu yang jauh-jauh, ya itu buat ngekos, buat kayak kabur dari orang tua aku sendiri. Pernah aku cerita ke saudaraku pun begitu kan ada aku cowok ya, tapi tuh bener-bener dia tuh kayak bener-bener diperhatinya lebih banget dari aku gitu, sampai saudara aku yang cowok mikir kayak lu kan anak pertama ya, cewek lagi, tapi adek lu kan cowok kan, maksud gue kayak anak kedua bungsu cowok gitu, tapi malah adek lu anjir yang dialamin, lu tuh bener kayak beda banget gitu kata dia gitu, adek lu tuh bener kayak dialamin gitu sama orang tua lu, padahal lu sendiri enggak. Wah, itu aku pernah nanya kan sama orang tua aku kayak kenapa ada lebih diperhatiin gitu sama mama gitu. Terus mama aku bilang karena kamu tuh sama adik kamu tuh beda kak, kamu tuh istilahnya kamu tuh tahan banting gitu, kamu tuh tahan banting, kalau adik kamu kan enggak, itu masih polos gitu. Terus aku mikir kayak kayaknya aku nggak setahan banting
jadi masa kayak ya udah, mungkin karena kan tadi aku bilang aja aku kan lebih fokus sama perasaannya ke mamaku daripada aku kan. Mungkin tuh mamaku tuh mikir kayak kan aku nggak cerita apa-apa, ya udah dia mikirnya aku baik-baik aja gitu. Kamu dekat nggak sih sama kamu? Sama mamaku dibilang deket enggak, dibilang jauh juga enggak sih, jadi kayak ya udah gitu aja. Aku tuh ngerti ya, orang tua aku kan baru pertama kali jadi orang tua juga gitu kan. Jadi aku tahu gitu, apalagi anak pertama tuh kan first time of everything kan. Kayak sekarang planning mama sama papa aku buat adik aku tuh bagus, kayak SMA-nya dimasukin ke sekolah bagus. Terus kayak nanti mereka tuh planning buat masukin adik aku ke ITB kan. Jadi kayak planning sekolahnya tuh udah bagus gitu, nyari yang alumninya udah banyak yang masuk ke ITB gitu. Kalau dulu aku kayak ya namanya juga first time gak sih punya anak, terus kayak first time juga punya anak yang masuk SMA, yang kuliah gitu, jadi benar-benar kayak pertama kali gitu. Dan belakangan ini juga aku tuh udah istilahnya mulai ngeliat dari perspektif mereka gitu, biar kayak aku nggak bisa gitu terus-terusan iri sama adik aku gitu. Aku bisa mulai ngeliat perspektif dari orang tua aku gitu. Aku nggak, kalau dibilang dekat sama mamaku enggak, kalau dibilang kayak jauh musuhan juga enggak. Aku juga kalau sama papaku ya aku jauh dari papaku. Cuman kayak belakangan ini mulai kayak ya interaksi lah. Dulu benar kayak kan karena papaku sibuk banget kerja, sibuk banget, jadi kayak aku 24/7 sama mama kan. Cuman kalau sama papaku kan dia tuh kerja, dan kadang pun satu minggu kalau misalkan pergi dia tuh masih telepon nama klien gitu-gitu tuh. Jadi aku merasa kayak kesepian, tapi nggak yang kesepian kayak ya lagi kan aku punya teman. Kalau buat keluarga aku nggak bisa menuhi itu udah. Jadi kamu minta saran. Bisa nggak kayak biar aku tuh nggak irian gitu sama adik aku, ada nggak saran? Aku mau nanya dulu, kamu dekat ya sama dia? Adik aku kalau yang dulu pas SMA, kalau kamu nanya ke diri aku yang SMA mungkin aku bakal bilang enggak. Kalau misalkan yang sekarang mungkin iya, karena dari kedua orang tua aku tuh yang benar-benar kayak sayang sama aku adik aku, jadi kayak supporter number one aku tuh adik aku. Ini supaya mungkin kamu coba ngertiin kamu kan ya, tapi kamu udah ngertiin aku. Anggap aja kamu tuh kuat. Dan Kalau menurut aku tuh kamu tuh udah kuat banget. Mungkin kamu tuh mikir kamu tahan banting itu emang kamu tuh ngeliat kamu tuh strong gitu. Udah, mungkin mama kamu juga nyadar kalau kamu tuh kayak udah diapain sih sama mama kamu, dianggap enggak keren gak sih ya. Ada lagi yang kamu mau ceritain? enggak sih itu ya. Kasih ya udah sharingnya. Makasih.